Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kies Garusibo. Oke, untuk kesempatan kali ini di hadapan saya ada sebuah board brushless Emmerdale dari DCA, dan di sebelahnya ini adalah baterai model LXT, bukan board DCA ya. Biasanya untuk board brushless sekarang menggunakan baterai jenis ini. Terkait banyak yang bertanya untuk board brushless DCA, apakah bisa menggunakan baterai jenis LXT atau menggunakan power supply? Karena banyak yang bilang juga untuk bor DCA tidak bisa menggunakan power supply atau baterai LXT atau sejenisnya ya. Nanti kita coba jumper apakah akan berfungsi menggunakan power supply atau baterai-baterai yang lainnya seperti model LXT ini ya. Oke, sekarang langsung saja kita coba jumper menggunakan baterai LXT. Nah, ini adalah kabel untuk menjumpernya. Dan untuk DCA, dia positifnya sebelah sini ya, sendirian. Untuk negatifnya sebelah sini, dia berdekatan dengan yang tengah. Kita hubungkan positif dan negatifnya. Nah, dia tidak menyala guys, dia hanya lampunya saja yang berkedip. Sekarang kita coba jumper menggunakan kawat biasa atau kabel. Di sini kita jumper bagian negatif dan bagian tengahnya. Nah, untuk jari atau tangan tidak boleh menyentuh ini ya, pin ya, karena berpengaruh. Kita coba. Nah, tetap tidak menyala ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan power supply atau PSU ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita coba di tegangan 20 volt. Apakah bisa menyala? Tetap saja ya, tidak bisa menyala. Dia hanya lampunya saja yang berkedip. Nah, sekarang bagaimana solusinya untuk menyalakan bor DCA tanpa baterainya? Jadi ada caranya guys. Yang kita butuhkan adalah resistor guys. Nah, seperti ini. Ini banyak dijual di toko-toko elektronik ya, elektro. Yang saya gunakan ini dengan ukuran 68 kilo 68 kilo ohm ya. Kalian bisa menggunakan 33 kilo atau 22 kilo bisa ya, 47 kilo. Ini saya menggunakan 68 kilo ohm ya.
Nanti resistor ini kita jumper pada pin bornya. Kita coba. Kita jumper pada pin negatif dan bagian tengahnya, guys. Kita jepit. Bentar. Isinya berlubang ya, susah untuk menjepitnya. Nah, lapisin plat. Sudah. Kita coba menggunakan baterai. Negatif tetap di negatifnya. Oke, sudah. Sekarang kita coba. Nah, bisa ya, guys. Setelah kita jumper menggunakan resistor, baru dia mau menyala. Oke. Jadi solusinya kita harus menjumpernya menggunakan resistor, guys. Ini. Resistornya bisa dibolak-balik ya. Apa-apa tidak masalah. Karena tidak ada kutubnya. Jumper bagian negatif dan bagian tengahnya. Jelas ya? Oke. Berarti bisa ya. Sekarang kita coba menggunakan power supply. Usahakan apabila kalian menggunakan power supply minimal menggunakan 5 ampere murni, atau kalau ada 10 ampere ya. Kalian menggunakan 10 ampere. Molos, guys. Jepit dulu.
Ini saya ganjal ya, karena untuk jepitannya di bar gigi, jadi kalau jepit molos. Oke, udah seperti ini. Di sini saya menggunakan power supply ampere kecil ya guys, cuma 5 ampere. Jadi kadang-kadang suka protek ya. Bisa ya. Cuma apabila menggunakan power supply, ketika berhenti dia langsung ngerem, langsung cet, berhenti secara konstan ya. Dia langsung berhenti set, ngerem. Seperti ada breakernya ya. Mungkin karena di sini saya menggunakan step down, tidak ada semacam kayak seperti kopling ya, menggunakan elko kopernya untuk menampung muatan listrik sementara. Jadi ketika berhenti tidak langsung ngerem ya, breaker. Ketika menggunakan step down, ketika kita lepaskan atau berhenti, dia tegangannya langsung mati ya, tidak mengalir listrik lagi. Kita coba lagi. Kadang protek ya, karena untuk ampere kecil guys. Saya lepas langsung mati ya, langsung berhenti, ngerem. Oke, apabila kalian menggunakan power supply, kalian bisa menggunakan elko ya. Kalian tambahkan elko dengan kapasitas yang besar ya. Minimal kalian menggunakan elko 8600 atau kalau bisa 10.000 mikrofarad ya. Bisa menggunakan 6800 mikrofarad atau 10.000 mikrofarad. Kalian pasang di bagian positif dan negatifnya. Kalian paralel ya. Untuk memasangkan elko-nya hati-hati jangan sampai terbalik. Apabila terbalik nanti elko-nya atau kapasitornya dia akan meledak. Oke, sudah jelas ya. Jadi apabila kalian membuat adapter sendiri, membuat adapter baterai LXT untuk DCA, kalian bisa langsung memberi resistornya di adapter yang kalian buat ya. Kalian langsung jumper saja, solder di bagian pin negatif dan tengahnya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi jumper ya, tinggal langsung pakai. Nah, kurang lebih seperti ya untuk cara menghidupkan bor blasters DCA menggunakan baterai bor yang lain. Tadi kita coba menggunakan baterai model LXT ya, yang biasa digunakan pada bor Makita atau bor Impact brand dan lain-lainnya. Nah, apabila kalian menggunakan power supply yang menggunakan step down, kalian usahakan pasang kapasitor ya, kapasitor yang diparalel pada output step down-nya. Karena kalau tidak menggunakan kapasitor, ketika kita nyalakan kemudian pas berhenti, dia langsung ngerem guys, langsung berhenti ketika langsung berhenti ya. Jadi tidak ada waktu untuk berhenti sedikit, langsung set, dia langsung mati. Karena untuk step down ini dia ketika berhenti tidak ada beban, dia langsung memutus arus listrik yang keluar ya. Berbeda dengan kita menggunakan baterai
bor seperti ini. Tadi kita coba enak ya, tidak langsung rem ketika berhenti. Cuman apabila kalian menggunakan power supply untuk 20 volt ini jarang dijual di pasaran ya. Jadi kita harus merakitnya sendiri menggunakan step down. Atau kalian bisa menggunakan trapo yang besi itu ya, trapo yang biasa digunakan untuk amplifier. Kalian bisa gunakan tegangan di 18 volt. Nanti kalian beli elko, nah nanti kalian cek dulu untuk keluarannya di berapa volt. Biasanya untuk tegangan 18 volt pada trafo ketika keluar melalui elko, dia keluarannya menjadi meningkat. Misalkan kita colokkan di 18 volt, ketika keluar dan melalui dioda dan elko, tegangannya dia kalau tidak salah itu 21 hingga 22 volt. Kalian bisa coba sendiri ya menggunakan trafo, kemudian dioda. Kalian bisa menggunakan dioda kiprot, dioda sisir, atau dioda yang satu-satu itu ya. Kemudian kalian paralel menggunakan kapasitor. Kalian gunakan tegangan 18 volt saja. Nanti untuk keluarnya dia akan meningkat. Kisaran 21 volt hingga 22 volt. Nanti ketika kena beban dia pasti akan turun. Kisaran 21 volt. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya guys. Apabila ada yang pertanyakan, silakan tinggalkan kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.